Assalamualaikum breeder Indonesia, salam satu hobi. Ada dua konsep penting yang sering dipakai di luar negeri untuk menghasilkan ayam yang besar. Yang pertama adalah wide case atau rangka lebar, dan yang kedua adalah deep case atau rangka dalam. Teman-teman simak terus, jangan sampai ketinggalan. Di konsep modern, struktur adalah pertama. Yang dimaksud struktur adalah struktur frame, deep case dan wide case, dan besar adalah berikutnya. Breeder modern di Eropa dan Amerika tidak fokus pada ukuran dulu. Mereka fokus pada lebar rangka, kedalaman rangka, ketebalan tulang, dan pertumbuhan efisien. Karena memang daging bisa dibentuk oleh pakan dan lemak bisa dibentuk oleh nutrisi. Tapi frame atau struktur itu adalah genetik. Jika frame tidak mendukung, struktur rangka tidak mendukung, pakan mahal pun tidak akan maksimal. Tujuan konsep ini adalah satu, yaitu menggabungkan kapasitas samping dan kapasitas kedalaman. Kalau kita bicara ayam berdaging atau ayam konsumsi besar, yang kita kejar bukan hanya tinggi tapi volume daging. Volume itu rumusnya lebar kali dalam kali panjang. Kalau hanya panjang dan tinggi itu hasilnya bisa kurus, tidak banyak daging. Kalau lebar dan dalam hasilnya gempal, padat, dan berat. Seperti halnya mungkin ayam boiler. Itulah kenapa industri boiler modern sangat selektif pada frame, bukan sekedar mencari galur dari jenis tertentu, bukan hanya berat badan, namun dari struktur frame itu sudah direncanakan dan sudah menjadi konsep. Mulailah melihat lebar rangka, dalam dada, dan struktur tulang. Karena breeder modern tidak hanya mengkawinkan ayam besar, mereka mengkawinkan struktur. Struktur yang tepat akan menghasilkan keturunan yang stabil, besar, dan konsisten. Apa itu wide case? Wide case adalah ayam dengan struktur tulang yang lebar. Biasanya sering dikatakan ayam yang botol. Ciri-ciri wide case ini biasanya bahu kanan dan bahu kiri terlihat lebar. Dada tampak melebar dari depan. Jika dilihat dari depan itu seperti huruf U, sedangkan kalau deep case itu seperti huruf V. Jadi memang ayam wide case ini ayam yang langka, ayam yang jarang, biasanya memiliki tulang paha dan pangkal sayap yang besar. Badan terlihat mengisi ke samping, samping kanan dan samping kiri, gempal penuh dengan otot atau daging. Kita fokus kepada persilangan ayam untuk menghasilkan ayam yang besar. Ayam wide case ini mempunyai kapasitas massa otot samping yang besar, jadi samping kanan dan samping kirinya itu besar, tulang paha besar, terlihat kokoh ketika berdiri karena memang tulang paha dan pangkal sayap itu besar. Kemudian untuk menghasilkan ayam yang besar tidak hanya memerlukan jenis ayam dengan postur yang wide case atau postur lebar, namun perlu juga ayam deep case. Deep case ini adalah ayam dengan kedalaman rangka tubuh yang dalam ke bawah. Bukan sekedar dada lebar, tapi dada yang dalam ke belakang dan ke bawah. Biasanya ayam deep case ini panjang badannya, namun ketika dipegang itu terasa memiliki badan yang besar karena ujung jari kita itu biasanya cukup jauh ke bawah, tidak sampai ke tulang dadanya karena memang tulang dadanya itu dalam ke bawah. Ciri-ciri deep case ini tulang dadanya itu panjang dan dalam ke bawah. Jarak dari punggung ke dada itu biasanya jauh atau tinggi, bodi terlihat turun dan padat. Volume rongga dada itu besar seperti huruf V. Di breeding modern ini penting karena rongga dada besar sama dengan ruang organ besar. Organ besar sama dengan metabolisme kuat. Metabolisme kuat sama dengan pertumbuhan optimal. Body deep capacity, tanpa kedalaman ayam bisa terlihat lebar tapi tidak berisi. Biasanya ayam-ayam ini seperti contohnya ayam belung ataupun ayam merawang itu biasanya memiliki jenis postur deep case, mempunyai badan yang dalam ke bawah. Sering kita jumpai juga dari berbagai macam jenis ayam-ayam deep case ini karena memang populasi deep case itu lebih banyak daripada wide case. Biasanya kesalahan umum para breeder tradisional itu banyak yang menyilangkan ayam hanya berdasarkan ayam gede ketemu dengan ayam gede ataupun ayam tinggi, atau hanya sekedar mengikuti tren jenis ayam yang besar dengan ayam yang besar. Seperti contohnya sekarang yang paling terkenal ayam kampung Mardi ataupun Sengkuni. Jika disilangkan belum tentu juga hasilnya anaknya yang besar, mungkin juga bisa besar, namun ketika lebih optimal itu kita memilih yang memiliki jenis postur wide case dan deep case.
hasilnya akan lebih kempal, lebih berisi, lebih padat, dan lebih besar. Besar belum tentu lebar, dalam, tulangnya kuat. Sering terjadi, besar itu biasanya terlihat hanya badan yang tinggi tapi tipis, lebar tapi dangkal, dalam tapi sempit. Hasilnya, anakan tidak konsisten, kadang besar, kadang kecil. Teman-teman, kalau kita bicara tentang menghasilkan ayam yang berukuran besar, kebanyakan orang masih berpikir sederhana. Silakan saja ayam besar dengan ayam besar, nanti anakannya pasti besar. Tapi di dunia breeding modern, terutama di luar negeri, konsepnya tidak sesederhana itu. Mereka tidak hanya melihat besar secara kasat mata. Mereka melihat struktur, mereka melihat frame atau bingkai. Karena untuk menciptakan ayam yang besar, kita membutuhkan konsep ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi.